Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 4,17%. Dengan total market cap mencapai di 1,23 triliun US dollars. Dan akhirnya Bitcoin sekarang di atas dari 30.000 setelah penantiannya cukup lama ya. Kemarin tiba-tiba Bitcoin mendapatkan momentum yang cukup dan voila, kita bisa lihat di sini ya, sekarang tepatnya ada di angka 30.000 lebih 50 USD. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 6,14% dalam 24 jam terakhir. Ya, luar biasa besar. Kita bisa lihat sendiri ya, secara peningkatannya cukup signifikan dan mulai keluar dari daerah akumulasi ya. Kalau ya bisa dibilang mungkin daerah demand lah kemarin ya, karena sudah terbukti breakout ke atas. Sementara untuk Ethereum dia peningkatannya setengahnya lah, kurang lebih setengahnya di 3,38% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1920. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 3,64% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 324. Sementara untuk XRP, dia meningkat sebesar 2,32% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 51 sen. Dan untuk Cardano dia meningkat sebesar 3,25% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 39 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,15% di angka 0,084 dan Polygon Matic dia meningkat sebesar 2,46% di angka 1 dolar lebih 12 sen. Dan yang terakhir ada Solana. Dia meningkat sebesar 4,31% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 21 dolar lebih 15 sen. Ya, jadi lagi-lagi pada hari ini jelas Bitcoin dominance lanjut lagi meningkat ya. Jadi buat orang-orang yang mungkin kemarin masuk ke kripto itu waktu zaman-zaman altcoins, mungkin banyak yang ngerasa bahwa BTC itu akan selalu kalah peningkatannya dengan altcoins. Nah, ini salah satu kesalahan yang sering kali terjadi kalau kita masuknya itu di tengah atau di akhir dari bull market ya. Nah, padahal ya pada kenyataannya yang sering kali terjadi adalah di awal bull market adalah Bitcoin mengoutperform berbagai macam altcoins justru ya. Altcoinsnya outperform. Nah, baru nanti ya setelah BTC sudah sedikit kehabisan bensin, orang-orang mulai bergeser ke Ethereum, bergeser lagi ke altcoins. Ya, jadi ini dia efeknya mulai kerasa sekarang ya. Nah, sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini sayangnya gue belum ubah ini ya ke GMT plus 7. Kita ubah dulu. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat harusnya ada satu. Ya benar, akan ada satu data penting dari US yaitu adalah short term energy outlook di sini ya. Nah, ini bentuknya itu kita ingin dia lebih rendah biasanya sih ya, lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi ini nanti akan jam 11 malam buat lo yang mau lebih konservatif ya. Nanti kalau lo punya posisi futures mungkin belum kena target TP sebelum jam 11 malam, mungkin bisa pertimbangkan TP duluan ya. Jadi ini untuk hari ini ya, sekali lagi ada short term energy outlook. Untuk besok kita akan ngintip ya. Untuk besok itu akan ada beberapa. Ini super penting ternyata ya besok. Akan keluar core CPI, akan keluar juga CPI dan juga nanti malamnya lagi akan keluar crude oil inventory. Ya, tapi yang paling penting menurut gua adalah CPI. Kenapa? Karena CPI ini tentunya adalah tolok ukur untuk inflasi lah kasarnya di US. Walaupun nggak cuma CPI sih, ada berbagai macam yang lain-lain juga. Tetapi CPI ini yang paling banyak dipakai untuk menjadi tolak ukur gitu ya. Nah, ini akan keluar nanti jam setengah 8 malam. Dan tentu saja untuk harapannya seperti biasa kita ingin CPI-nya itu turun. Karena apabila inflasi dari US turun ya, nah the Fed semakin sedikit alasan untuk meningkatkan interest rate. Seperti itu ya, karena seperti yang kita tahu juga sekarang perbankan di US juga sedang berantakan, jadi itu udah satu tambahan juga pemikiran The Fed untuk tidak meningkatkan interest rate. Apabila CPI juga turun, itu menjadi tambahan lagi, begitu ya. Jadi makin banyak alasan untuk tidak meningkatkan interest rate, tentunya akan menjadi hal yang bagus untuk risk on asset in general, begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Ini lagi-lagi ngomongin soal pengulangan atau bukan pengulangan lah lebih tepatnya ya, suatu movement TA yang berirama ya,
di 2020 ternyata gue juga baru tahu ya, di Desember 2020 itu ada movement yang cukup mirip seperti sekarang ya. Jadi ada satu apa ya bisa dibilang ada satu barrier lah di sekitar kasarnya 20.000 ya, berkali-kali di retest tapi gagal, akhirnya breakout. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, lu bisa lihat sendiri ya, pump yang terus-menerus setelah itu. Nah, pertanyaannya apakah setelah kita tembus 30.000 di sini akan terjadi juga seperti di 2020 ya? Semoga saja seperti itu. Dan apalagi ya ngomongin kita sebentar lagi menuju ke halving ya. Nah, dengan seperti itu in theory ya ini akan terulang lagi ya. Nah, nanti kemungkinan besar ya kita akan retest lagi dulu ke 30.000 atau ke 28.800-an sebagai support ya. Dan nah dari situ kemungkinan besar akan seperti ini ya. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti ya. Tapi secara TA-nya seperti yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan ke situ. Plus juga ditambah dengan volume yang terus bertambah ya. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, volume kemarin lumayan meningkat ya, lumayan meningkat. Dan yang paling penting adalah apa? Kemarin itu dia berhasil mantul di MA20 dan bahkan menembus juga 28.800 sebagai support gitu ya. Nah, harapan gue apa? PR untuk Bitcoin sekarang adalah bertahan di atas dari 28.828. Bang, bukan 30.000. Kalau gue pribadi sih berharapnya lebih bertahan dulu di sini ya. Karena 30.000-nya tipis-tipis nih sekarang. Dan dan daily open tadi pagi itu masih di bawah dari 30.000. Jadi ada possibility cukup besar dia bisa retest lagi ke bawah sini ya. Jadi sekali lagi PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas tadi 28.828 ya. Seperti inilah ya. Nah, kalau bisa mantul, nah pelan-pelan naik lagi. Dan sekalian juga biar tidak overbought ya, karena sekarang kondisinya overbought, dia di atas dari upper band begitu ya. Jadi kurang lebih itu PR untuk Bitcoin ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini melemah kemarin ya, dan jelas melemahnya sesuai dengan pembahasan kita kemarin-kemarin ternyata reject oleh MA20 ya. Jadi nih untuk indeks dolar aja technical analysis itu works ya. Jadi ya kalau ada orang masih nggak mau belajar TA tapi pengen trading ya, menurut gue jatuhnya ke gambling ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas lagi PR-nya apa. Untuk sekarang PR-nya adalah kalau bisa dia retest dulu ke 102,05. Kalau bisa sekalian biar nggak nanggung ya, sekalian jebol juga daily close di bawah ya. Tapi gue nggak terlalu nggak crossing my fingers lah ya. Tapi ya minimal retest dulu lah ya. Kalau tembus lebih bagus. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk DXY. Dan juga kurang lebih itu untuk makronya pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice dan tujuannya semuanya adalah untuk edukasi ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event lebaran dan peluang menang 100%. Mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone, dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD, dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD, dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT ya. Nggak main-main event lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah KYC ya, sudah harus KYC, dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya, dan juga deposit sebesar 50 USDT ya, atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan 1 tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga 1 tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD. Dan juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD.
dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lu butuh sedikit lebih sultan, tapi ya baik lagi ya banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit Sea Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada perubahan buy limit tentunya ya. Karena akhirnya resisten yang sangat menyebalkan di sini ya, 28.800-an, akhirnya jebol juga dan ini mulai menjadi support in theory ya. Nah, kita butuh pembuktiannya. Nah, maka dari itu tinggal kita lihat apakah nanti kena di sini, ini otomatis menjadi buy limit pertama ya. Buy limit kedua sekarang di 28.000 atau MA20 dan buy limit ketiga kita di 27.000. Ya, jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 28.800-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band, yaitu untuk posisi long. Untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan apabila amit-amit Bitcoin jebol, gagal mempertahankan 28.800 ya. Lalu retest 1, retest 2 sebagai resisten di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP boleh di MA20 atau boleh juga di 28.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya, tadi pagi jam 7 daily closing di atas dari struktur, tapi tipis ya. Jadi hari ini harapan gue adalah Ethereum bisa bertahan dan daily close dengan signifikan di atas dari 1909 ya. Nah, untuk posisi spotnya maka ini mungkin bisa menjadi buy limit pertama ya, tapi masuknya buy limit yang cenderung high risk ya. Jadi buy limit pertama di 1909 ya. Buy limit kedua di MA20 yang sekarang ada di 1824 dan buy limit ketiga kita di 1780. Nah, untuk posisi future seperti apa? Posisi shortnya bisa kita pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1943 ya. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1909. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1909. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1943. Jadi itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, buy limit pertama masih sama di MA20 ya. Kemarin sayangnya nggak dapat kesempatan sama sekali untuk dapat di sini ya. Tapi sekarang ya sudah ya, pada faktanya malah naik lagi ke atas dan MA20 juga lanjut ya. Berarti MA20 menjadi buy limit pertama, 37 sen menjadi buy limit kedua, dan 36 sen menjadi buy limit ketiga kita di Cardano. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 39 sen seperti di sini ya. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 39 sen atau di 40 sen juga bolehlah tipis-tipis ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat dia berhasil reclaim bukan EMA, tapi berhasil reclaim 50 sen sebagai struktur ya. Maka dari itu buy limit pertama kembali ke 50 sen atau juga ke MA20 di sini. Jadikan confluence menurut gua ya. Untuk buy limit kedua kita di MA50 yang sekarang ada di angka 42 sen. Dan untuk buy limit ketiga kita boleh pilih antara MA200 yang ada di 41 sen atau di struktur 40 sen di sini ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen di sini ya. Struktur yang terbentuk di tanggal 29 dan tanggal 30 Maret lalu.
Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di resistance ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen, atau maybe by that time MA20 sudah lebih di atas, itu bisa menjadi pilihan yang sedikit lebih konservatif untuk target TP-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke BNB. Dan akhirnya BNB berhasil juga menaklukkan MA20. That's good, ya. Nah, untuk sekarang, maka setelah dia berhasil menaklukkan MA20 sekarang berubah menjadi buy limit pertama, ya. Sementara untuk buy limit kedua sekarang jadi di MA50, dan buy limit ketiga kita sekarang di 301,7, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya, ya sayangnya kemarin MA50 nggak terbentuk posisi long, ya, tapi ya nggak apa-apa. Untuk sekarang posisi longnya bisa kita pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 330,2. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, ya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Ya, jadi bisa dibilang untuk BNB cukup simple untuk si setupnya, ya. Dan juga yang bisa dibilang ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang pengen buka posisi futures atau sudah punya posisi futures sekarang dan lo cenderung konservatif, gue ingatkan nanti jam 11 kayaknya ya. Jam 11 malam nanti akan keluar data penting dari US. Kalau lo menghindari, ya kalau lo mau menghindari volatilitas yang ekstra, lo mungkin bisa TP duluan apabila belum kena target TP, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.